Sebenarnya dulu tuh saya suka nonton Habib Jafar itu loh. Habib Jafar. Iya, karena menurut saya beliau menyampaikan segala sesuatu tuh mudah untuk dipahami dan tidak seperti maksudnya menakut-nakutin atau apa. Jadi kayak untuk saya sih yang masih nggak tahu apa-apa ya ngerasa Islam tuh enak lah. Maksudnya agama yang sebenarnya nggak terlalu kaku atau apa yang kayak orang-orang pikir. Nama saya Angelina Larasati. Saya sebelumnya agamanya Katolik. Terus kalau suku sih orang tua saya Jawa sih, tapi yang udah lama di Pontianak, lama di Kalimantan. Oh, Japon lah ya. Japon lah ya. Tapi dari Sanggau. Dari Sanggau. Jadi berarti di lingkupnya kurang lebih banyak beragama Katolik juga berarti. Dulu sih gitu sih ya, karena kan mami saya juga aktif di di Katolik itu ada kayak kering ya zaman dulu ya, kak salah saya ya gitu. Mami saya juga aktif kegiatan itu. Oke. Berarti udah berapa lama nih masuk Islam? 2021. Nah, mungkin menarik nih Kak, boleh diceritakan kisah perjalanan awalnya mengenal Islam sampai memilih Islam jadi agama Kakak. Jadi 2020 itu ibu saya meninggal. Jadi ibu saya itu memang dulunya Islam. Oh, ibu memang? Iya, ibu saya itu Islam. Terus menikahlah dengan bapak kan. Terus menikah dengan bapak, tapi tidak langsung masuk Katolik sih waktu itu. Udah anak kedua karena ibu saya sakit keras waktu itu. Terus di lingkungan itu nggak ada saudara ibu, yang ada saudara bapak. Kalau takutnya ada apa-apa nggak bisa handle, maksudnya takutnya kita amit-amit meninggal waktu itu ya. Jadi akhirnya masuklah Katolik waktu itu. Jadi waktu itu dibaptis nggak salah sih, dulu ibu saya cerita tuh di rumah sakit ya, karena kan kena tumor. Tapi alhamdulillah sembuh kan, terus sembuh. Akhirnya tahun 2020 itu ibu saya meninggal. 2020 April ya meninggal. Sebelum meninggal tuh memang ibu saya tuh kayak ada gelisah-gelisah pengen kembali ke agama, ke Islam. Sebelum meninggal itu kira-kira ibu saya meninggal April, mungkin sekitar November Desember. April 2020 mungkin November Desember 2019 lah. Berapa bulan sebelum meninggal. Terus ya karena waktu itu saya kan mungkin sebagai anak ya kayak ego saya kali ya, nggak bisa lah mami, saya bilang kayak gitu. Masa nanti mami sama bapak kayak beda gini-gini, terus mami udah tua, mau jalankan agamanya gimana? Kan waktu itu saya bilang kayak gitu. Jadi akhirnya sampailah ibu saya meninggal tahun 2020 April. Nah terus karena kan ya namanya bapak saya udah meninggal, ibu saya meninggal, pasti saya ngerasa kayak kosong. Terus kayak ada merasa perasaan bersalah kepada ibu saya sih. Terus saya kayak ada merasa gimana ya, nggak tenang gitu ya bang. Mungkin apa saya nih waktu itu terlalu egois atau apa gitu ya, sampai ngelarang ibu saya untuk kembali ke agamanya. Padahal saya udah tahu, maksudnya ternyata ibu saya tuh ada kayak surat Yasin apa tuh, ternyata dia pernah minta ke anak apa ya, kayak di rumah di tetangga itu kan ada anak tetangga itu kan. Terus kayak ternyata dia pernah minta surat Yasin gitu, buku Yasin gitu kan. Pas agamanya Katolik. Pas Katolik waktu itu sampai kayak gitu. Jadi saya kayak ngerasa adalah setahun apa saya mikir lah ya, sampai kok saya kayak ngalangin niat waktu itu, niat ibu saya gitu. Terus saya juga banyak ngeliat YouTube apa tentangnya, belajar dikit-dikit lah tentang agama Islam. Sampai akhirnya saya keluar dari pekerjaan saya. Berapa bulan setelah saya keluar, mungkin sekitar 2-3 bulan ya, 2-3 bulan keluar dari pekerjaan saya, masuk. Sebelumnya pekerjaan apa? Saya guru. Oh, guru tadi ya. Guru saya udah 7 tahun ya waktu itu, udah lama. Itu ngapa keluar dari pekerjaan? Ya itu karena saya mau masuk Islam sih. Oh, karena mau masuk Islam ya, karena kayak kerja 7 tahun itu loh. Waktu itu saya larang ibu saya mungkin karena lingkungan saya masih kuat itu kan agama lama saya. Jadi kayak waktu itu ibu saya ngomong, kok tiba-tiba pengen, ya kita kayak tiba-tiba ngomong bilang mau masuk Islam kan, jadi kita kejut juga kan kayak gitu. Waktu itu ibu saya ngomong kayak gitu, jadi saya larang. Tapi setelah meninggal nggak tahu ya,
Saya yang perasaannya gelisah gitu. Bang, apakah rasa bersalah saya? Tapi dalam 1 tahun itu dari 2020 ke 2021 ya saya coba belajar Islam, mantapkan hati, tanya juga sharing dengan kawan-kawan yang Muslim kan, kawan-kawan kuliah saya kan rata-rata memang Muslim ya. Sharing-sharing juga dengan mereka, dengan kawan SMA apa. Apa yang membuat Kak Laras itu semakin mantap untuk memilih agama Islam? Sebenarnya dulu tuh saya suka nonton Habib Ja'far itu loh. Habib Ja'far. Iya, karena menurut saya beliau menyampaikan segala sesuatu tuh mudah untuk dipahami dan tidak seperti maksudnya menakut-nakutin atau apa. Jadi kayak untuk saya sih yang masih nggak tahu apa-apa ya ngerasa Islam tuh enak lah. Maksudnya agama yang sebenarnya nggak terlalu kaku atau apa yang kayak orang-orang pikir. Waktu itu sih. Tahan sampai Oke, jadi apa sih Kak pandangan Kakak tuh sebelum masuk Islam atau waktu di agama Katolik itu, memandang agama Islam itu seperti apa? Sebenarnya saya sih nggak terlalu asing ya, karena mungkin keluarga ibu saya kan semua rata-rata Muslim. Cuman ya memang kalau kita lagi berada di lingkungan yang nonis ya pasti menganggapnya banyak aturannya lah ya, mungkin dari segi makanan, dari segi berpakaian, dari segi segala sesuatunya kan diatur. Jadi mungkin bagi mereka ya terlalu banyak aturan dengan yang notabene kita tahu masalah-masalah teroris apa dan segala macam. Itu sih pemicu-pemicu kalau Islam tuh seperti ini waktu itu gitu. Oke, berarti dulu pandangan terhadap Islam itu justru seperti itu ya pandangan? Iya sih. Teroris, radikal dan segala macam ya. Nah, apa yang membuat Kak Laras tuh jadi mematahkan pandangan itu dan tetap konsisten untuk memilih Islam? Ya, karena mungkin saya di lingkungan sharing dengan teman sih, yang pasti ya. Sharing dengan teman-teman. Terus saya ngeliat mereka juga nggak seperti itu kok. Kan itu oknum ya, mungkin oknum. Nggak seperti itu. Terus mereka juga, selama ini saya berkawan, maksudnya saya memang punya kawan di lingkungan sekolah, tapi kan saya punya kawan juga di lingkungan luar, gitu kan. Selama ini saya berkawan dengan mereka baik-baik aja, saya lihat kan, maksudnya dengan saya sebagai nonis waktu itu, dengan mereka sebagai orang Islam, mereka juga nggak membeda-bedakan saya, malah ngerangkul. Jadi bagi saya, ya ternyata nggak senegatif yang dibayangkan. Kalaupun ada pun itu juga oknum gitu. Oknum ya. Berarti termasuk open minded juga berarti. Iya sih, saya open minded sih kok Mas. Oke, berarti ini ya karena kan beberapa mungkin kalau di generasi Kakak itu mungkin beberapa orang tuanya kan juga saklek gitu ya juga. Apa namanya juga ekstrim ya sih, Islam gitu ya. Kalau orang tua saya sih nggak, mungkin karena ibu saya dulu pernah Muslim ya, terus bapak saya juga nggak terlalu itu ya. Cuma lingkungan kerja memang wajar lah ya. Lingkungan kerja, karena itu yang dikonsumsi hari betul. Jadi itu juga yang membuat Kak Laras mungkin ketika ibu itu pengen masuk Islam itu jadi. Iya, makanya itu yang saya menghambat waktu itu karena mungkin pemikiran saya ya karena lingkungan saya sekitar nonis kan. Maksudnya kita lagi di lingkungan seperti itu, jadi ketika tiba-tiba ibu saya nggak ada, kata orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bilang mau masuk Islam kan saya kayak ngapain nih gitu. Oke. Waktu itu gitu lah. Jadi semakin di titik mana sih Kak? Mungkin boleh Kakak ceritain. Kakak tuh menemukan Islam dan semakin yakin, oh ini agama bener nih. Saya kan ada belajar beberapa ajaran ya, maksudnya saya nggak terlalu itu ya, termasuk dari kitab-kitab yang sebenarnya kitab sebelum Al-Quran, itu kan memang ada ya Injil ya, tapi kan yang mungkin maaf ya, yang ada sekarang mungkin udah ditulis, udah dirubah, udah diapa, itu saya pikir-pikir kok memang agak mungkin melenceng sedikit bagi saya waktu itu tuh kayak gitu, yang kitab yang udah ditulis, memang ada kan Injil kan sebelum itu, terus kenapa bisa ditulis oleh manusia gitu, ajaran-ajaran gitu sih yang saya pelajari itu. Saya memang mempelajari itu masalah kitab sih, walaupun saya belum bisa ngaji dengan itu, tapi yang saya pelajari itu salah atau benar gitu. Udah perbandingan gitu ya. Saya maksudnya semua agama tuh pasti mengajarkan kebaikan, cuman kok kebenaran ya ditelaah lah masing-masing. Berarti itu juga memang menjadikan mungkin Kakak berpikir, kok kalau memang ini kitab suci dari Tuhan,
kok ada perjanjian baru ya, dan ada perjanjian lama terus gitu. kok ditulis oleh manusia gitu Nah. ya. Waktu itu saya berpikir itu kayak gitu. Sedangkan itu yang kakak ajarkan setiap hari di sekolah gitu. Iya, makanya kayak ya, sedikit ini ternyata bedanya tuh kayak gini. Ada keunikan nggak sih kak waktu ngajarin anak-anak di sekolah Katolik? Sebenarnya sama aja sih Sama ya, aja. nggak ada beda. Atau mungkin ada anaknya betul nggak Tuhan kita nih, ada yang nanya gitu Oh, nggak? karena kan sebenarnya kok sekolah di sini tuh maksudnya sekolah nggak terlalu yang kita harus ngajarkan. Memang saya kan ngajar TK bang, jadi memang TK. sebenarnya anak TK belum bisa mikir sampai gitu. Biasanya polos juga tuh. Polos juga sih, jadi kan masih belum bisa berpikir ngapa bentuk kayak gini dan segala macam. Oh iya. Berarti di lingkungan itu 7 tahun Kak? 7 tahun saya. Wah itu 7 tahun itu kan artinya bisa membuat pemikiran kita melekat sekali. Ya melekat sih memang, melekat sekali. Saya kan udah bilang abang tadi, saudara yang kemarin. Iyalah bang, pastilah. Udah kita hidup ya istilahnya dari pagi sampai sore ya sama mereka gitu kan. Maksudnya obrolan sehari-harinya juga itu. Sehari ya pasti gitu lah. Terus ketika kakak masuk Islam tuh apa respon dari mereka atau respon dari keluarga? Kalau keluarga sih ya kalau saudara kandung ya pasti nggak mendukung dah pasti ya. Sampai sekarang juga nggak teguran juga gitu kan ya. Kalau dari kawan-kawan yang lama juga pastilah bang nggak disukai itu udah pasti. Udah. Jadi saya udah ngelewatin tahap-tahap kayak gitu. Tahap-tahap kayak kita dibenci banget dan segala macam. Jadi makanya kok sekarang nggak terlalu itu sih saya. Bukan saya memutus silaturahmi ya, tapi mungkin udah nggak bisa juga mau ketemu atau kumpul kan. Kan mereka juga dengan saya juga pasti udah nggak membatasi dan pasti udah nggak suka juga. Oke, menarik Kak. Mungkin boleh diceritakan lebih detail yang terkait tahap-tahap yang kakak rasain ketika transisi masuk Islam waktu itu. Awalnya kan saya nggak ada bilang mereka juga ya, karena kan udah selesai. Udah saya keluar kerja, berarti kan udah nggak sehari-hari udah nggak sama mereka. Tapi memang masih ada, kita namanya kawan satu kantor pasti ada yang deket kan, yang masih keluar, gitu ya, walaupun ngopi atau apa, masih waktu itu. Cuman saya nggak ada yang bilang niat saya kayak mau itu. Terus saya masuk Islam ya, saya masih interaksi bagus lah dengan mereka gitu, maksudnya. Walaupun nggak pernah ketemu, tapi komunikasi misalnya WhatsApp atau apa masih. Sampai akhirnya kayaknya salah satunya yang video saya kemarin. Mungkin kayaknya dari situ deh mulai mereka tahu. Mereka lalu ya istilah ada yang nggak suka dan apa gitu ya. Mungkin saya sih jelaskannya saya nggak sukanya kayak gimana gitu ya bang ya. Tapi mungkin abang tahu lah, bisa kira-kira lah. Tapi fase-fase terberat yang pernah kakak alami ketika masuk Islam itu gimana? Itu sih kayaknya keluarga jauh, teman jauh. Itu sih. Kalau saya bilang saya mau kembali, saya cuma bukan saya menyesal apa enggak, saya cuma minta maaf kalau segala sesuatu apa yang saya lakuin ini mungkin nggak cocok dengan mereka, nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kalau saya mungkin ada waktu untuk minta maaf, saya cuma minta maaf. Itu fase terberat saya. Dari situ juga hidup saya sekarang berubah ya, mungkin sifat saya juga berubah. Gitu. Nggak apa ya, maksudnya saya juga membatasi berteman apa sih, enggak itu sih bang. Berarti kan kalau sebelumnya kan beragama Katolik itu dulu sebagai Katolik yang taat juga berarti kan? Ya kan iyalah, kerjanya di situ bang, nggak mungkin juga saya nggak taat. Tapi ketika masuk Islam tuh apa sih kak, maksudnya proses pembelajaran apa yang kakak dapatkan gitu? Hati saya sih pasti lebih tenang ya. Tadi saya sebelumnya belum kurang tenang. Itu saya bilang bang, saya itu udah belajar masalah, saya bukan belajar masalah apa kitab, tapi saya kok belajar saya nggak mungkin baca satu-satu kan, belum sampai tahap itulah saya sealim itu. Tapi saya mempelajari secara garis besar, yaitu saya bilang semua agama pasti baik, mengajarkan kebaikan ya pasti. Tapi kok kebenaran kan kita harus cari tahu sendiri gitu. Jadi dalam 1 tahun itu ya saya ingat, oh ternyata ada perbedaan kayak gini, seperti itu kan. Jadi ketika saya masuk Islam ya memang mungkin sekarang lingkup pertemanan saya udah nggak selebar dulu. Mungkin saya juga jadi pribadi yang bukan lebih nggak tertutup sih, cuman mungkin ya nggak terlalu banyak bergaul lah. Tapi saya tahu hidup saya tenang, saya tahu kalau ini yang saya cari.
gitu sih. Jauh lebih tenang berarti. Lebih tenang. Memang itu yang kita cari ya, ketenangan. Memang ya ada beberapa, ya kalau orang nggak suka wajar aja sih, nggak semua pilihan hidup Harus disukai orang sih. Kok saya sih selalu mikir gitu, karena ya itu udah, maksudnya bukan saya ada berdamai lah ya dengan waktu itu nggak disukain keluarga maupun teman segala macam. Jadi sekarang kayak udah deh. Oke, sudah berdamai Udah berdamai lah dengan itu. Kayak kalau orang mau berteman ya berteman aja gitu. Tapi apa yang membuat semakin berdamai dengan Kak Titi? Kan itu termasuk ini ya fase-fase yang sulit ya. Sulit sih dan memang. hampir semua mualaf itu kan merasakan kondisi pasti. itu. 1 tahun setelah awal sih malah enggak ya. Kayaknya masalah itu muncul udah berapa bulan, udah hampir mau 1 tahun saya masuk Islam. Ya itu Bang, saya balik kepikir karena gini, mungkin setelah itu saya dapat teman baru sekarang yang saya lebih nyaman dengan mereka, mungkin gitu ya. Maksudnya walau ya Allah tuh kasih lah. Maksudnya mungkin menjauhkan ini tapi yang didekatin yang baik lagi gitu sih. Oke. Kemudahan apa sih Kak yang Kakak dapat setelah masuk Islam? Mungkin kalau dijelaskan tuh sulit ya. Tapi kok kita rasakan, yang Kakak rasakan deh gimana? Tapi sebenarnya Bang, jadi mualaf awal tuh kayaknya berat semua Bang ya. Iya. Sebenarnya gitu. Saya juga bingung. Maksudnya kok dikatakan mudah, enggak juga. Dikatain sulit juga. Iya, tapi banyak beratnya ya. Bener. Sebenarnya banyak, mungkin itu juga kali ya yang untuk kamu bakal bertahan atau enggak sih gitu kali ya. Iya. Awal-awal ya. Enggak ada Bang, kok ditanya berat semua kayaknya. Tapi kan di tengah keberatan itu kan. Tapi ya itu mungkin kita bisa sholat, tahu ini yang bisa menenangkan kita gitu kan. Tapi gini Kak, maksudnya yang saya pengen tanyakan tuh alasan terkuat gitu kan. Kan ketika Kakak mungkin di agama lama terus masuk Islam dengan diuji seperti demikian. Kan bisa saja tuh Kakak untuk kembali ke agama kan. Tapi apa yang membuat Kakak tuh punya big why, punya alasan paling kuat untuk Kakak tetap bertahan di tengah badai yang menghantam Kakak? Karena saya percaya semua itu ya memang mungkin ya itulah saya itu selalu berpikir mungkin itu semua rintangan yang harus saya hadapi saat itu. Seperti itu ya. Saya nggak pernah berpikir kawan saya itu negatif dengan saya. Saya selalu berpikir mungkin ya itulah wajar karena kita dulu pernah sama terus kita berbeda, wajar. Jadi itu selalu yang saya pikirkan dan itu selalu setiap sholat saya katakan kalau saya punya kesalahan dengan orang lain atau saya pernah mengecewakan orang lain, saya minta maaf. Itu selalu. Nggak tahu juga mungkin karena hal-hal seperti itu kali ya buat perasaan kita kok kita sholat, kita minta, kita sholat, kita minta, perasaan kita lebih tenang. Oke, berarti semakin mengenal Islam justru semakin tenang gitu. Iya. Ada sih Kak dalam mungkin Kakak ketika belajar Islam tuh hal yang paling Kakak suka gitu dari Islam? Hal yang paling saya suka takbir. Nggak tahu, saya suka banget. Ya, saya suka pas Ramadan vibes-nya, saya suka takbir suaranya, saya suka dengar itu sih. Oh, itu yang paling Kakak suka? Iya. Nggak tahu sih dari dulu saya kecil. Memang udah terbiasa gitu. Lingkungan udah memang terbiasa mengenal Islam kan? Maksudnya tuh kan kalau Islam, gitu. Kita ketemu kawan sekolah tuh kayaknya enak banget sih kamu gitu ya, kamu gitu. Jadi ketika saya masuk Islam saya suka gitu dengarnya. Jadi kayak saya bisa dengar setiap saat tanpa merasa bersalah. Tapi sebelumnya waktu di agama Katolik senang dengar takbir. Saya senang aja kan itu vibes-nya kayak Ramadan, Lebaran gitu ya. Tapi ngerasa bersalah gitu. Ya, tapi yang ngapain aku seneng gitu kan. Oke, karena ada tekanan mental. Ada tekanan mental sendiri sih waktu itu. Jadi sebenarnya itu bukan karena saya masuk Islam itu bukan karena setelah mami saya, memang salah satu alasan terbesar ya karena mami saya meninggal itu. Tapi sebelumnya juga saya udah cukup mencari tahu lah hal-hal tentang Islam, adalah yang saya suka. Berarti berapa lama Kak proses mengenal Islam itu sampai betul-betul ya? Sebenarnya sih yang benar-benar mengenal sih memang benar waktu ibu saya meninggal ya. Tapi kalau cari tahu sedikit-sedikit atau dengar-dengar kayak di potongan short video atau apa ya sering gitu. Tapi nggak benar-benar kayak dicari tahu sampai itu ya setahun terakhir lah baru. 1 tahun terakhir setelah ibu saya meninggal. Oke, momentum itu karena saya tuh nggak bisa tidur ya Bang waktu itu ya. Setelah ibu saya meninggal ya. Terus nggak lama HP saya tuh kayak kesel sholawat gitu. Ketiduran saya. Akhirnya saya bisa tidur karena itu. Wah. Iya kan? Lucu kan?
Nggak lucu sih sebenarnya. Itu waktu Waktu ibu meninggal. mami saya meninggal berapa hari, dalam waktu sebulan gitu saya nggak bisa tidur ya Susah Pak Ajar. tidur. Susah Dengar tidur. sholawat mana bisa tidur. Maaf, kayak tersetel aja di YouTube tuh. Kayak next video waktu itu Oke. gitu ya. Kayak tersetel. Aku tiduran. Menarik ya. Dalam ini Kak, dalam perjalanan masuk agama Islam nih untuk saat ini gitu ya, itu keluarga gimana? Kalau keluarga dari saudara saya ya, ya memang ya bang saya sih bukan kurang setuju sih, emang lagi nggak komunikasi juga lah ya perkara itu ya. Kurang komunikasi aja berarti. Masalah itu ya. Sampai saat ini. Tapi kalau keluarga yang setuju udah ada beberapa. Kok keluarga setuju? Ya kok keluarga dari pihak ibu saya pasti setuju lah ya, kan orang Muslim semua. Tapi ya memang sampai saat ini yang jadi kadang-kadang itu ya memang saudara kandung lah. Kalau yang setuju tuh kan nggak dekat dengan kita juga ya bang ya, maksudnya paman, bibi ya, maksudnya bukan kita pernah serumah, pernah tinggal. Tapi kok saudara kandung kan, kakak abang tuh kan ya, yang nggak setuju itu kan jadinya sampai sekarang masih itu aja sih. Tapi kalau misalnya ada momentum itu kadang silaturahmi. Nah itu makanya saya belum ada silaturahmi itu dari sini hampir 4 tahunan ini lah. Tapi juga nggak mau didatangi atau gimana? Mungkin juga ya, saya juga lagi apa ya itulah mungkin seiring berjalannya waktu kali ya bang ya. Mungkin perlu proses kali ya. Itu sih saudara kandung sih kok saya. Karena kan orang tua saya udah meninggal dua-duanya. Oh, dua-duanya? Jadi tinggal saudara kandung. Ada berapa beradik? Ada sebenarnya tuh ada 5, cuman 1 udah meninggal. Nah, jadi yang 3 inilah. Tapi enak nggak sih Kak jadi malah? Saya bilang jujur nih. Jawab jujur dah. Awal-awal sih enggak ya bang. Semakin kesini sih. Ya kok makin sini ya udahlah bang, sudah Islam udah maksudnya udah lewatin itu udah enak lah. Udah enak, jadi udah semakin mengenal Islam. Udah mengenal Islam ya. Kalau awal-awal sih enggak sih. Itu kan fase-fase yang mengerikan. Kok saya kadang-kadang mikir tuh, aduh. Kalau teringat dengan kejadian itu gimana? Aduh, sampai sekarang sih memang itu sih bang yang kayak bukan kayak mimpi buruk ya, enggak sih. Tapi kayak kadang-kadang kita udah coba. Tapi kadang-kadang ada hari kita ingat, kok mereka kayak gitu banget gitu ya. Ini kadang-kadang aduh. Kok teringat tuh jangan istighfar ya lah ya. Sekarang tapi kok ini sih udah enjoy lah kan. Fase itu kan udah mungkin 2 tahun yang lalu ya kali ya, 2-3 tahun yang lalu. Oke. Kak, tapi dalam Kakak mengenal Islam tuh ada nggak sih orang yang paling punya pengaruh gitu terkait keislaman Kakak? Terkait keislaman saya yang paling berpengaruh ya. Ini tokoh atau gimana ya? Tokoh atau siapa gitu, atau paman atau keluarga? Nggak ada, kok keluarga sih pasti nggak ada ya bang. Tapi kalau sosok saya bilang saya suka dengar itunya Habib Ja'far. Iya, saya suka banget. Sampai beli bukunya saya waktu itu. Tapi waktu itu saya belum Islam ya. Ini siapa tahu video ini ditonton sama Habib Ja'far. Beli 2 loh buku Anda. Semuanya saya beli. Oke, itu karena ketertarikan Habib Ja'far mengenalkan Islam. Iya, sebenarnya sih waktu itu karena saya suka aja nonton beliau gitu. Jadi ternyata asik ya. Ternyata nggak seperti ya, memang semua akidah tuh ya tetap harus kita itu, tapi tidak semenakutkan yang orang bilang seperti itu. Tapi malah sekarang saya udah jarang nonton ya. Awal-awal aja tuh bang. Udah kenal sama Islamnya soalnya. Udah kenal sama Islam. Nontonnya udah pas PDKT ya. Dakwahnya udah lain. Jadi semakin kesini semakin banyak belajar. Iya, banyak belajar sih. Kalau sekarang saya suka dengar Felix Yao ya. Karena mungkin sama-sama mualaf kali ya. Jadi lebih relate juga. Lebih relate aja sih kok sekarang. Berarti luar biasa sekali nih perjuangan Kak Laras. Jadi 2 tokoh yang berpengaruh nih berarti. Felix Yao dan juga Habib Ja'far. Before after ya. Before after. Gitu sih. Luar biasa ya. Nah, Kak, dalam kita perjalanan mengenal Islam ini kan, artinya kan ketika Kak Laras tadi udah masuk Islam, itu kan artinya Kakak terikat dengan aturan-aturan yang ada di Islam. Berat nggak? Kok dijalani enggak ya? Enggak sih. Malahan kayaknya lebih bikin hidup kita tertata ya. Nyesal nggak Kak masuk Islam? Enggak sih saya. Enggak lah bang, udah saya jalani. Enggak. Waktu itu kalau awal-awal tuh saya bukan nyesal masuk Islamnya. Saya kayak selalu berpikir, ternyata seberat ini. Cobaan yang orang katakan, orang omong-omongkan waktu itu
awal-awal sih belum ya, maksud saya sebulan 2 bulan belum terasa Iya. nih. saya menikmati semua Oke. kehidupan saya normal. Tapi setelah itu lewat 6 bulan baru tuh Mulai mulai teruji. ternyata ini gitu. Tapi memang mungkin saya udah sering dengar Hmm. itulah, makanya saya hadapi. Walaupun ya sampai sekarang kadang-kadang bayang-bayang hal-hal gitu masih kadang-kadang suka bukan menghantuin ya, kayak suka teringat, cuman ya udah lewat kan. Udah saya hadapi aja lah waktu itu gitu. Justru ada sebesar apapun masalahnya dihadapi aja. Dihadapi aja sih, apalagi lah ya kan. Akhirnya selesai juga dengan Selesai juga sih, udah berdamai. Terus akhirnya saya mikir ya memang nggak semua orang setuju dengan apa yang kita kita pilihkan, wajar lah. Kok dia milih yang lain pun mungkin kadang saya nggak setuju ya, sama aja lah kayak gitu. Saya gitu kan aja lah itu bang, juga pilihan dia juga. kan, kadang gitu aja sih. Oke. Mungkin Kak, ada yang Kakak pengen sampaikan mungkin dari hati Kakak paling dalam, mungkin kepada para penonton ini kan mungkin bisa jadi adik kandung atau saudara kandung ini yang menonton. Kakak pengen nyampein ke mereka. Untuk semua teman mungkin atau orang yang pernah ada di hidup saya, memang saya minta maaf kalau memang apa yang saya lakuin, pilihan hidup saya mungkin membuat mereka kecewa. Tapi ya itu namanya pilihan hidup. Saya juga nggak pernah memaksa orang untuk milih pilihan hidup mereka. Tapi kalau untuk saat ini, ya semoga bisa menerima segala pilihan hidup saya. Dan kesalahan saya yang mungkin buat mereka kecewa, saya minta maaf. Karena udah saya katakan saat ya semua agama mengajar kebaikan. Tapi kalau kebenaran, ya kita cari sendiri aja. Kebetulan ya saya menemukan kebenarannya di Islam. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu pemirsa sekalian ya, tadi kisah dari Kak Laras gitu ya. Gimana Kak Laras itu menemukan Islam, terus perjalanan kehidupan. Ternyata ketika masuk Islam tadi, justru ujiannya baru dimulai ketika awal masuk Islam tadi itu ya. Iya. Nah, luar biasa sekali pemirsa sekalian, dan kita doakan semoga Kak Laras selalu istiqomah, selalu juga lancar ngajinya, dilancarkan belajar ngajinya. Nah, kemarin video terakhir yang video Kakak tayang itu kan ngaji ya? Ini ya apa namanya, viral itu ya? Viral. Itu thumbnailnya yang bikin viral. Itu thumbnailnya bikin viral. Atau ceritanya kan yang nonton kan itu viral banget. Karena thumbnailnya mencari jodoh. Mencari jodoh ya. Sekarang udah enggak ya. Sekarang udah anak satu ya. Udah anak satu saya. Udah lama banget itu, 2021. Masya Allah.